cerita janji Juni. Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita reguler ya. Kalian jangan panik, jangan sedih, jangan kalut, karena teman cerita reguler ini akan tetap selalu ada. Walaupun udah ada channel members ya, karena Babu ini masih banyak tuh dapat kiriman DM Instagram, email pada curhat katanya belum gajian, belum bisa join member gitu, atau nggak ngerti caranya, mau nonton kagak bisa, atau ada kebutuhan lain. Majikan, kagak usah pusing hidup lo. Kalau memang ada kebutuhan lainnya, udah kagak usah join. Kan kita dari kemarin juga ada tuh TC reguler terus. Seperti hari ini kayak biasa, tenang aja udah. Terus kalau misalkan belum gajian, ya udah nanti aja pas gajian. Video-video yang ada di special member itu tuh nggak bakal kemana-mana. Insya Allah nggak bakal di take down karena udah di channel member mah aman. Nanti kalau habis gajian mau join, langsung aja maraton gitu juga bisa. Terus kalau masih yang belum ngerti cara joinnya gimana, sebenarnya mah simple aja. Jadi kalian buka YouTube aja, terus klik channel Babu nih. Nah, di sebelah tulisan subscribe itu kan ada tulisan join. Udah klik aja itu, tinggal ikutin deh dan bayar 9.900. Tapi memang cuma bisa pakai dompet digital kalau nggak salah, macam apa? Oppo, ShopeePay, GoPay, Dana, yang gitu-gitu. Kalau lewat bank tuh kayaknya belum bisa deh. Atau cara lain, kalian juga bisa tinggal klik satu video yang khusus member aja, misalkan yang ini. Nanti langsung ada pilihannya join kok. Pokoknya kalau tulisannya subscribe, diklik itu mah gratis, gengs, buat nonton video-video di channel reguler ini. Kalau yang join itu tuh yang bayar 9.900. Tapi buat yang mau aja, kalau ada rezeki lebih gitu dan ikhlas bayarnya ya. Seperti itu. Nah yaudah ya, karena hari ini hari libur tahun baru Islam, Babu udah pilih ini sebuah cerita yang berhasil menyentuh hati Babu. Duh, ini sekalian siap-siap ya nanti ya, mungkin ada masalah inner child yang takutnya jadi geter pas denger. Apalagi di sini kita akan ngomongin tentang sosok ibu. Pokoknya ini tuh spesial buat tahun baru ini ya, dan bukan horor-horor yang dark, yang ekstrim-ekstrim kayak di channel member ini. Horornya aman pokoknya. Jadi cerita hari ini dikirim dari Ibu Imas namanya, yang dia harap kisah ini bisa didengar dengan seksama oleh para majikan semua, mau dari orang tua ataupun anak-anak. Yang mana Bu Imas ini tuh pernah kerja sebagai TKW di Taiwan, yang kalau ditoto-toto udah pernah kerja lebih dari 10 tahun di sana, gengs. Dia bilang tuh hidupnya bener-bener apa ya, pahit banget. Karena sebelum itu, sebelum dia menjadi TKW ke Taiwan, Bu Imas ini tuh memang menikah muda di umurnya 19 tahun. Dan punya anak pertama di umur 19 tahun juga itu. Tapi ini bukan hamidun duluan, nggak. Emang nikah muda aja, gengs. Karena ya namanya dibutuhkan cinta, belum melek dunia, nggak ada yang bilangin. Karena ternyata yang namanya dunia pernikahan, apalagi punya anak di umur yang bisa dibilang belum matang dan belum siap juga ya, itu beratnya bener-bener berat. Bu Imas akui dia bukan seorang ibu yang baik. Di umur yang begitu muda, emosinya pun belum stabil. Waktu mempunyai anak pertama nih, Bu Imas sempat mengalami yang namanya baby blues. Tapi kerasa hidup tuh membuatnya harus tetap tegar dan ya menjalani hidup sampai total akhirnya dia punya 4 anak. Sebenarnya Bu Imas ini menceritakan kisahnya cukup TMI ya, atau too much information, yang dari Babu sendiri nih sepertinya harus mengurangi atau meng-keep beberapa informasi tentang perjalanan hidup dari Bu Imas ini. Jadi minta izin dan mohon maaf sebelumnya ya. Yang jelas intinya Bu Imas ini menceritakan dengan sadar kalau pada saat itu yang dia lakukan ya salah. Karena dengan keadaan ekonomi yang terbilang pas-pasan, suaminya waktu itu bekerja sebagai supir angkot, gengs. Dan Bu Imas ini awalnya berjualan minuman tuh di depan rumah, macam kayak jualan jas, jus, pop, ice, dan gitu-gitulah. Mempunyai 4 anak itu bukan keputusan yang bijak. Karena untuk menghidupi 1 anak aja nih istilahnya, kewalahan banget dia, apalagi 4. Jadilah anak pertama dan anak kedua nih istilahnya memikul beban yang paling berat. Dimana dari kecil yang mereka selalu harus membantu perekonomian keluarga. Anak pertamanya tuh kalau ke sekolah bawa barang-barang jualan kayak makanan ataupun ya barang-barang lainnya untuk dijajakan. Terus nanti pulang sekolah dia keliling tuh ke warung-warung untuk ngedrop dan ngambil sisa-sisa kue yang dititipin. Kalau anak yang kedua itu pagi-pagi sebelum sekolah dia ngitar dulu tuh buat nganterin koran-koran pada waktu masih itu zamannya koran. Ya bisa dibilang masa kecil mereka ini terbuang. Lalu lahirlah nih anak ketiga yang jatuhnya kurang perhatian juga karena nggak lama lahir anak keempat. Bayangin betapa sibuknya Bu Imas kala itu. Sampai ada satu waktu Bu Imas ini mendapatkan tawaran dari tetangganya yang kerja di Taiwan, pulang-pulang, wih, emasnya serenceng. Ya melihat keberhasilan dari tetangganya itu, singkat cerita Bu Imas pergilah juga ikutan ke Taiwan. Ya lagi-lagi kalau mau diceritakan ini panjang banget, karena di awal-awal dia dapat majikannya mah aneh-aneh. Kayak ada aja gitu ceritanya, mulai dari yang galak gitu kalau ngomong teriak-teriak, ada yang pelit sepelit-pelitnya sampai jatah nasi
Imas itu dihitungin per gram coba. Jadi berasnya bener ditimbang dulu, dimangkok gitu buat makannya Bu Imas sehari-hari. Ada juga majikan yang kalau Bu Imas ngomong nih nggak boleh natap dia. Jadi maksudnya Bu Imas ini harus selalu nunduk gitu di depan bosnya. Banyak lah pokoknya cerita yang nggak serta-merta tahu-tahu dia dapat majikan yang nyaman. Makanya kata Bu Imas, punya majikan yang baik dan loyal itu rejeki kayak Mas Hiro. Begitu kita dipanggil Mas Hiro. Ya makanya cerita ini buat refleksi babu juga yang alhamdulillahnya punya majikan yang baik-baik semua nih walaupun suka ngegas ya. Ya pokoknya di awal-awal semuanya Bu Imas telan istilahnya demi bisa ngirim uang ke rumah demi memperbaiki ekonomi keluarga cenah. Sampai 2 tahun dia nggak pulang. Pas dia pulang tuh, dia malah mendapati kenyataan kalau ternyata suaminya kawin lagi. Lah ini cerita di part awal ini macam kayak cerita oh mama oh papa tau nggak? Kesel, hancur, dan frustasi lah si Bu Imas ini. Padahal selama 2 tahun itu Bu Imas nih selalu rutin tuh setiap 1 minggu nelfon ke rumah ngobrol dengan anak-anaknya juga. Tapi nggak ada satupun orang yang bilang mengenai hal ini. Karena ternyata suaminya itu udah nikah setahun yang lalu guys. Dan anak-anaknya memang diancam sama bapaknya nih berarti ya kagak boleh bilang ke Bu Imas. Jadi uang yang Bu Imas transfer tiap bulan tuh dipakai suaminya tuh buat nikah lagi. Coba apa kabar dunia? Ya udah, pokoknya pada saat itu Bu Imas uring-uringan dan yang kena imbasnya pastinya anak-anak. Dan yang lebih nyeseknya lagi adalah suaminya itu lebih memilih istri barunya alias Bu Imas diusir dari rumah. Anak-anaknya semua sih milih ikut Bu Imas karena ya bapak mereka nggak bener. Dan istri barunya si bapak nih jadinya seperti ibu tiri yang jahat juga sama mereka. Dengan sisa uang yang Bu Imas pegang, tapi beber cuma gaji terakhir sebelum pulang ke Indonesia itu doang gengs. Karena kan gaji yang sebelum-sebelumnya tuh selama 2 tahun selalu ditransfer semuanya ke suaminya yang maksudnya untuk kelola tuh bayar cicilan rumah dan sekaligus buat ngurus anak-anak. Tapi ya ternyata dimanfaatkan sama suaminya tuh untuk nikah lagi dengan istri baru. Ya masalahnya memang rumah yang dicicil itu atas nama suaminya, jadi Bu Imas nih nggak bisa apa-apa. Nggak ada kekuatan hukumnya. Pokoknya dari situ Bu Imas kembali ke titik nol. Dia pindah bersama anak-anaknya dari rumah yang dia cicil sendiri selama 2 tahun coba. Kebayang nggak itu frustasi dan keselnya gimana? Dan waktu itu Bu Imas nggak bisa langsung balik ke Taiwan lagi, karena ya nggak ada ngurus anak-anaknya dong. Kemarin-kemarin gimana pun juga kan ada bapak mereka yang setidaknya tuh membuat Bu Imas nih merasa tidak khawatir meninggalkan anak-anak, padahal mah tetap aja sebenarnya ditelantarin sama bapaknya ya. Jadi pokoknya Bu Imas nih ngontrak rumah dan kerja lagi jualan minuman tuh di depan rumah. Dibantuin sama anak yang pertamanya tuh yang waktu habis lulus SMA ya udah jadinya bantuin Bu Imas kerja buat sambil ngasuh adik-adiknya juga. Waktu berjalannya sampai anak yang kedua lulus SMA dan mulai cari-cari kerja. Terus anak yang ketiga baru SMA kelas 1 dan yang terakhir SMP. Nah di waktu itu Bu Imas memutuskan untuk kembali kerja ke Taiwan lagi untuk memperbaiki ekonomi. Ya soalnya dirasa anak-anaknya ini udah cukup besar-besar kan, yang paling bontot, yang paling kecil aja udah SMP. Dan kakak-kakak mereka ya kayaknya udah bisa jagain lah. Abisnya anak yang pertamanya aja itu kan kerja bareng Bu Imas yang penghasilannya juga pas-pasan. Anak kedua sempat kerja di warnet tuh, jagain warnet gitu yang gajinya juga kecil. Ada satu waktu juga Bu Imas nih sampai nggak bisa bayar kontrakan dan mereka semua diusir malam-malam. Makanya Bu Imas nih mikir udah nggak bisa kayak gini terus nih. Anak-anaknya itu harus dapat hidup yang layak, jadilah dia kerja lagi ke Taiwan. Nah baru deh waktu itu mungkin katanya Tuhan kasihan sama saya kali ya Van ya, kata si Bu Imas. Soalnya dia akhirnya mendapatkan majikan yang baik banget. Pasangan kakek nenek gitu yang jatuhnya nih Bu Imas betah sampai kerja 5 tahun ke depan tuh nggak pulang-pulang. Ya cuma bener aja selama 5 tahun itu keadaan anak-anaknya jauh membaik. Bu Imas juga akhirnya bisa tuh nyicil beli rumah lagi untuk anak-anaknya tinggal supaya mereka nggak diusir-usir lagi. Terus anaknya paling kecil tuh yang paling bontot itu juga bisa masuk kuliah tuh habis lulus SMA. Jadi pada akhirnya yang masuk kuliah sih cuma anak yang terakhirnya aja nih. Soalnya kalau anak yang ketiga tadinya mah udah disuruh sama Bu Imas untuk kuliah juga, tapi emang dasarnya anaknya nggak mau. Yang anak ketiga tuh soalnya cewek dan cita-citanya katanya mau nikah aja jadi ibu rumah tangga. Jadi dia memang tidak punya impian sekolah tinggi-tinggi. Lanjut lagi ceritanya sampai anak pertamanya nih kawin duluan. Dan di situ Bu Imas sempat tuh pulang ke Indonesia setelah 5 tahun tadi tuh buat acara pernikahan anaknya ini. Dan waktu pulang itu bahagia banget lah Bu Imas melihat anak-anaknya nih jauh lebih baik keadaannya dari terakhir kali dia tinggalkan. Dan setelahnya ya Bu Imas balik lagi ke Taiwan karena kan waktu itu cuma semacam izin pulang kampung tuh perkara anaknya mau kawin. Long story short lagi nih waktu berjalan sampai 5 tahun selanjutnya. Dimana setelah itu 5 tahun lagi nih berarti si Bu Imas nggak pulang ke Indonesia. Tahu-tahu majikannya di sana tuh si kakek meninggal guys. Ya emang kan udah tua. Ya akhirnya si nenek nih diambil sama anak-anaknya dia dirawat di rumah si anaknya itu yang jadinya nggak butuh Bu Imas lagi. Terpaksa berarti si Bu Imas pulang. Ya sebenarnya sih dia bisa masih nyari majikan baru di sana ya. Tapi momen itu kayak membuat dia udahlah istirahat sebentar dulu. Udah lama nggak pulang kan udah 5 tahun. Kangen juga dia sama anak-anaknya. Kebetulan tabungan
pengalaman juga masih ada nih, karena dia belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana uang yang dia transfer ke Indonesia tuh udah nggak bener-bener semuanya, jadi lebih di pos-posin, bener-bener buat cicilan rumah, kuliah anak, sama kebutuhan pokok dari anak-anak. Sisanya dia pegang, dia tabung. Tapi pas dia pulang ke rumah, rumahnya dikunci, diketok-ketok, kagak ada orang, dilihat kayak emang kosong. Ada tetangga lewat tuh, loh Bu Imas gitu kan, udah lama nggak ketemu. Bu Imas nanya, ini anak-anak saya pada belum balik apa gimana? Saya emang pulang diam-diam buat ngasih kejutan, kata si Bu Imas. Tetangganya bilang, loh Bu, ini rumahnya udah disita sama bank, udah 8 bulan mau dilelang katanya. Di situ Bu Imas yang niatnya mau ngasih kejutan, malah terkejut. Setelah 5 tahun balik, kejadian lagi nih, ada sebuah hal yang benar-benar bikin dia shock. Sampai pingsan Bu Imas di situ. Ya ditolongin lah sama para tetangganya. Dan pas sudah bangun nih, Bu Imas dapat cerita dari para tetangganya itu, kalau katanya rumahnya disita, itu karena anak yang kedua nih kelilit utang, pinjol, atau judol gitu, guys. Dan setelahnya ya anak-anaknya Bu Imas yang tinggal di sana pada pergi, dan habis itu tetangga pada nggak tahu gimana kabarnya dan pada tinggal di mana. Jujur yang Bu Imas rasakan pada saat itu bukan marah ya. Ya marah sih ada, tapi lebih ke kecewa dan khawatir ini anak-anaknya gimana keadaannya, kok nggak ada ngabarin saya. Kalau kejadian yang pertama tadi yang dia pulang ke Indonesia dan mendapati suaminya menikah lagi, itu baru namanya rasanya marah, emosi, geram, dan frustasi. Cuma kalau kejadian yang kedua ini tuh, dia lemes karena kok ada aja lagi gitu cobaan hidupnya. Dan lagi-lagi anaknya nggak ada cerita apa-apa, kenapa dia harus dibohongi lagi seperti ini. Nah untungnya Bu Imas ini tahu tempat tinggal anak yang pertama tuh yang setelah nikah tinggal di mana. Soalnya kan tinggalnya sama suaminya kan. Dari sini kita perkenalkan satu persatu anak-anak dari Bu Imas. Anak pertama itu bernama Nisa yang menikah dengan suaminya bernama Wawan. Anak kedua Rizwan yang katanya tadi tuh kelilit pinjol sama judol. Anak ketiga Vira yang nggak mau kuliah tuh karena punya cita-cita jadi ibu rumah tangga aja. Dan anak terakhir paling bontot itu Yoga, satu-satunya yang lanjut pendidikan sampai kuliah. Yaudah, makanya dari situ Bu Imas langsung mendatangi kontrakannya Nisa tuh bersama Wawan. Bawa koper gitu kan gede-gede lah, pulang dari Thailand semua barang-barang juga udah dibawa, kan dia udah nggak kerja keluar dari rumah majikannya di sana, niatnya mau tinggal di Indonesia sementara waktu untuk istirahat. Pas sampai nih, Nisa terkejut banget ngeliat ibunya. Loh ibu kok nggak ngabarin mau pulang, ngapain kesini? Yang mana Nisa ini lagi duduk di depan rumahnya karena dia usaha jualan minuman di depan kontrakannya kayak dulu. Kalimat Nisa yang seharusnya membuat Bu Imas marah ya, karena setelah 5 tahun gak ketemu tapi malah terlontar ucapan ngapain kesini gitu, itu jujur melukai hatinya Bu Imas. Namun rasa amarah itu tuh langsung surut seketika ketika Bu Imas melihat ada memar di dekat pelipis mata anaknya itu. Bu Imas langsung nanya, itu kenapa? Tapi Nisa menjawab, oh enggak, ini jatuh habis kemarin nyuci di belakang. Bu Imas yang semasa pernikahannya dulu dengan mantan suaminya itu udah beberapa kali pernah mendapatkan KDRT juga. Jadi dia tahu betul kalau memar itu tuh bukan karena jatuh. Cuma ya Bu Imas memendam perasaan sedihnya itu aja. Dan Bu Imas bilang kalau dia terpaksa datang karena rumahnya disita bank. Ibu nggak tahu adik-adik kamu kemana, cuma tahu alamat kamu doang. Baru dari situ si Nisa terdiam dan menyuruh Bu Imas untuk masuk. Nisa ini tuh anak pertama yang terkenal ketus. Jadi bahasa atau ngomongnya kalau orang denger pasti langsung ngecap, ih orang judes banget. Di situ si Nisa nih ngomong, ibu harusnya nginep di rumah Tante Wawa aja, di sini nggak ada kamar Bu, udah tahu rumah Nisa sempit. Nisa ngomong begitu tapi sambil beres-beresin rumahnya yang berantakan dan bikinin minum untuk ibunya. Loh bukannya di sini ada 2 kamar? Tanya si Ibu Imas karena ya memang rumah kontrakan Nisa sempit tapi memang ada 2 kamar. Nisa mukanya langsung kayak tegang tuh, terus jawab kayak, itu buat gudang yang satu. Ya Bu Imas nih merasa ya udah nggak apa-apa, ibu tidur di situ aja sementara, nanti ibu bersih-bersihin dulu deh. Tapi Nisa dengan judesnya langsung bilang kayak, ya kali ibu tidur di gudang, udah nanti aja Bang Wawan yang tidur di sana gitu, ibu tidur sama Nisa. Cuma nggak bisa lama-lama ya Bu ya. Nanti Nisa teleponin Tante Wawa deh. Di sana ada kamar kosong kok, anaknya Tante Wawa kan udah nggak tinggal di situ. Pokoknya Nisa ini kelihatan kayak nggak nyaman, tiba-tiba ibunya datang. Ya udah Bu Imas juga langsung nanya dong, kenapa itu rumah bisa disita bank? Ibu nih kerja banting tulang loh, kenapa ujung-ujungnya seperti ini lagi? Nisa sempat diam sebentar, tapi langsung kayak marah. Ya itu si Rizwan yang ngadain rumahnya. Nisa mah nggak tahu apa-apa, Nisa kan udah nggak tinggal di sana, tinggalnya di sini sama Bang Wawan. Lagian ibu juga sih udah tahu Rizwan nggak bener, malah dititipin sertifikat rumah. Jadi memang di keluarga si Rizwan ini yang merupakan anak kedua itu istilahnya apa ya, terkenal paling badung atau troublemaker lah. Habis lulus SMA dia kan sempat kerja di warnet tuh. Nah dia pernah ketahuan nilep duit sampai dipecat. Terus nganggur lama, kerjaannya cuma gitaran aja di rumah. Sempat ketahuan ngobat juga sama anak-anak sekitar. Cuma untungnya langsung ketahuan dan langsung diomelin lah sama Bu Imas. Pokoknya pergaulannya ya bisa dibilang nggak bener. Makanya dari situ Bu Imas kan pergi ke Taiwan untuk memperbaiki ekonomi. Karena kerjaan anak-anaknya begitu. Ya Bu Imas nanya lagi, terus si Rizwan sekarang di mana? Adik-adik kamu juga pada tinggal di mana? Si Nisa di situ jawabnya kayak ogah-ogahan, namanya judes ya. Kayak nggak tahu kalau Rizwan dari dulu dia juga suka melayap gitu, mencok sana mencok sini.
Apalagi habis berbuat onar begitu. Kalau Vira ngekos tuh deket tempat kerjanya, Yoga juga ngekos deket kampusnya, kata si Nisa. Ya hari itu Bu Imas memperhatikan Nisa nih yang menurut dia sepertinya kok tidak berubah. Maksudnya ternyata Nisa nih masih berjualan minuman di depan rumah yang padahal harapan dan bayangannya Bu Imas tuh adalah kehidupannya bisa membaik semenjak menikah. Yang Bu Imas kira nih suaminya akan lebih bisa membahagiakan Nisa. Bukan maksudnya berjualan minuman di depan rumah itu kerjaan yang jelek ya yang penting kan halal. Tapi ya katanya namanya harapan seorang ibu, di mana dia berusaha membantu perekonomian keluarganya nih lebih naik lagi, namun kok ternyata tidak ada perubahan yang dilihat gitu loh. Ya pokoknya di sini kita menceritakan POV atau cerita dari Bu Imas saja ya. Sampai malam harinya saat Bu Imas sama Nisa udah siap-siap mau tidur tuh, Bang Wawan atau suaminya Nisa nih belum balik pulang. Tapi ketika Bu Imas sudah tidur tuh, dia mendengar ada suara pintu depan dibuka kenceng banget, burak gitu. Dan Nisa juga jadinya langsung kebangun, habis itu dia keluar kamar. Nah dari kasur nih Bu Imas dengar tuh suara Nisa yang bilang ke suaminya kalau ibunya datang nginep di kamar gitu, kamu tidur di sebelah aja. Dan terdengar suara Wawan nih kayak menggerutu macam orang mabok, kayak kesel. Gak lama Nisa balik lagi ke kamar, tapi di situ ya Bu Imas masih pura-pura tidur. Pas subuh-subuh Bu Imas nih kebangun mau sholat. Dan waktu mau ke kamar mandi ternyata ada Wawan di dalam. Yang pas Wawan keluar, Wawan sempat nyapa tuh, Ibu, jam berapa sampainya tadi Bu? Ya kayak semacam basa-basi aja lah, tapi dari mulutnya ini tercium bau alkohol dan matanya katanya terlihat merah. Habis itu si Wawan langsung balik tuh masuk ke kamar yang di sebelah dan ibu wudhu terus sholat. Paginya jam 10-an tuh Wawan baru bangun langsung pergi kerja dan si Nisa siap-siap tuh ngeluarin blender, meja, peralatan jualannya lah. Di situ ya ibu bantuin, tapi lagi-lagi Nisa kayak judes. Nggak usah udah Bu, Nisa malah ribet nih kalau direcokin, udah Nisa sendiri aja. Tapi Bu Imas bilang kayak, udah nggak apa-apa ibu kangen jualan kayak gini juga. Ya udah hari itu Bu Imas sama Nisa duduk tuh di depan rumah nunggu orang-orang pada beli minuman. Awalnya Nisa kayak nanya, kenapa ibu balik? Ya dijawab kan kayak, itu kakek di sana meninggal, terus neneknya udah diurus sama anaknya. Pokoknya mereka berdua nih ngobrol-ngobrol sampai Nisa jadi curhat karena ya ngalir aja kan jatuhnya. Dipancing dikit jadi curcol. Nisa bilang kalau katanya dia kasihan sama adik-adik. Harusnya Nisa bisa lebih sering ke rumah waktu itu ngontrol keadaan rumah. Biar Rizwan juga nggak gadain sertifikat. Kalau aja waktu itu Nisa tahu, pasti rumah yang ibu usahakan nyicil 10 tahunan ini nggak akan sia-sia dan disita bank. Vira sama Yoga juga jadi harus ngekos, padahal udah enak-enak ada rumah. Maafin Nisa ya Bu ya. Di situ air matanya Nisa udah ngembang. Bu Imas dengarnya cuma bisa nangis juga. Hatinya terasa sakit. Entah kenapa dia merasa gagal menjadi seorang ibu. Nisa kenapa minta maaf? Nisa nggak salah, jangan minta maaf. Selama ini Nisa kan udah ngurus adik-adik. Mereka sudah besar-besar. Saatnya sekarang kamu mengurus diri kamu sendiri, Nak. Ibu yang seharusnya minta maaf ke kamu. Ibu tidak bisa memberikan kasih sayang yang penuh. Tidak pernah mendengarkan kamu maunya apa. Karena ibu terbagi dengan adik-adikmu. Ibu pikir kamu memang lebih dewasa. Tapi ternyata ibu lupa. Kamu juga anak ibu yang butuh kasih sayang. Seharusnya dulu ibu peluk kamu, bukan memarahi kamu saat kamu jatuh dari sepeda membonceng Vira. Harusnya juga ibu tanya kamu mau kuliah atau enggak. Tapi ibu gak pernah tanyakan hal itu. Yang seharusnya pertanyaan itu untuk kamu dulu baru Vira dan Yoga. Maafkan ibu ya Nak ya. Ternyata ibu tidak tahu bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Jadi di Taiwan, ibu ini tuh sempat curhat sama nenek di sana sebelum pulang ke Indonesia. Ya sebelumnya karena memang udah kerja lama ya, kakek sama nenek tuh baik banget kan sama ibu. Jadi mereka ini udah saling cerita lah mengenai keluarga masing-masing. Ibu cerita tentang anak-anaknya di Indonesia, begitupun dengan nenek. Yang mana ternyata sifat anak perempuan dari si nenek yang akhirnya ngambil nenek untuk dirawat tuh sama dia setelah kakek meninggal, itu 11-12 sama Nisa. Maksudnya judes jutek kalau ngomong, terutama ke orang tuanya sendiri. Kalau ke orang lainnya tetap judes, tapi nggak sejudes kalau ngomong ke ibu gitu loh. Jadi kalau ditanya sama orang tuanya pasti jawabannya mah ketus. Yang ternyata kalau kata nenek itu adalah bentuk luka-luka dari masa kecil yang masih tertinggal karena tidak diobati. Dimana ada emosi yang belum selesai yang diam-diam disimpan sejak kecil. Mungkin karena merasa tidak pernah didengar, merasa tidak disayang atau tidak diprioritaskan. Karena tadi anak perempuan nenek memang seperti Nisa juga, di mana dia adalah anak pertama yang dituntut untuk bisa mandiri sendiri menjaga adik-adiknya. Dianggap paling kuat dan selalu bisa diandalkan, dan selalu dituntut juga untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya. Yang tanpa sadar, dia tuh menjadi ketus dalam berbicara dengan nenek yang merupakan ibunya sendiri. Lagi-lagi makanya sama nih dengan Nisa yang jutek kalau ngomong sama Bu Imas. Semua itu mungkin karena waktu Nisa kecil nih, waktu dia sedih tapi malah disuruh diam karena adiknya juga lagi nangis. Atau saat Nisa butuh
itu dipeluk tapi malah dimarahi, dibilang jangan cengeng, nanti adik-adik kamu ikutan cengeng. Atau karena Nisa ingin didengar, ingin diapresiasi karena dapat nilai bagus di sekolah, tapi ibu ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan mengurus adik-adiknya juga. Nah, semua hal itu ternyata membekas dan tertinggal di dalam ingatan semasa kecil. Jadi ketika besar, Nisa menjadi sosok yang judes karena Nisa kecil ini tuh masih terluka, masih marah. Nenek bilang hal itu bukan karena anaknya atau Nisa ini jahat, tapi memang itu semacam bentuk pertahanan dari luka lama atas bentuk kekecewaan yang tidak bisa dia sampaikan. Karena tidak pernah ada perkataan maaf dari orang tuanya sendiri atau Bu Imas ya pada kala itu. Yang semuanya akhirnya menjadi semacam luka waktu kecil yang belum selesai. Makanya waktu Bu Imas sama Nisa lagi ngobrol di depan rumah nih, Bu Imas meminta maaf kepada Nisa. Ya Nisa di situ nangis nggak bisa ditahan. Tiba-tiba, balik! Bocah SD dia baru pada pulang tuh jam 12 langsung rame nyerbu beli minuman. Ah elah lagi sedih-sedih begitu ya, bener-bener bocah pada kagak tahu situasi. Ya udah Bu Imas sama Nisa langsung ngelap air mata gitu kan dan ngeladenin nih bocah-bocah kematian. Habis itu udah agak sorean, udah jam 5, udah mau tutup kan, Nisa beres-beres. Sementara Bu Nimas nih maksudnya, malam itu dia mau tidur di kamar sebelah aja, jangan Wawan lagi tuh yang tidur di situ. Jadilah si ibu ini mau bebersih di kamar sebelah. Tapi pas dia buka ternyata di dalamnya bukan gudang, melainkan kayak ada banyak keris-keris sama kayak ada sajen gitu di dalamnya. Ya ibu kaget dong, Nisa ini apa? Ya Nisa juga kaget nih, tahu-tahu kok ibu bisa masuk ke sebelah karena dikira kamarnya dikunci sama suaminya tuh si Wawan. Di situ Nisa baru cerita kalau suaminya ini memang kayak suka ritual-ritual nggak jelas buat dapetin wangsit nomor togel buat judi bola. Astagfirullahaladzim gitu kan, si Ibu Imas langsung bilang kayak ngapain sih sampai kayak gini? Tapi Nisa mohon-mohon ke ibu tuh untuk pura-pura nggak tahu aja karena takut suaminya nanti marah. Pokoknya terlihat Nisa ini kayak ketakutan di situ kalau suaminya ini pulang terus tahu ibunya mergokin ada ruangan begitu terus ntar marah sama dia. Ya Bu Imas langsung nembak tuh, maksudnya kalau memarah ada di wajah kamu itu karena dipukul sama Wawan kan? Tapi Nisa tetap bilang kalau enggak ini karena jatuh aja. Ya akhirnya karena Bu Imas nih nggak pengen membuat Nisa nanti dimarahin suaminya gitu kan, tinggal lama-lama di sana. Karena kan ternyata nggak ada kamar juga, yang sebelah itu bukan kamar, melainkan tempat aneh begitu. Ya nggak mungkin kan, soalnya si ibu ini tidur terus sama Nisa, yang membuat Wawan jadi tidur di sebelah. Akhirnya besoknya si Bu Imas nih pamit dan minta alamat dari adik-adik yang lain. Ya udah dikasih sama Nisa kan, alamatnya Vira sama Yoga. Tapi kalau Rizwan Nisa bilang nggak tahu dia kemana. Dan sebelum pergi si Bu Imas nih ngasih oleh-oleh yang sebenarnya Nisa ini udah dibeliin baju-baju gitu dari Taiwan. Tapi di situ juga akhirnya Bu Imas diam-diam ngasih salah satu kalung emasnya dan bilang kalau kalung itu sebenarnya oleh-oleh juga. Padahal ya bukan oleh-oleh, emang kalungnya Bu Imas. Karena Bu Imas ini nggak melihat ada perhiasan yang menempel di tubuh anaknya. Dari dulu Bu Imas ini memang belum pernah ngasih perhiasan karena ya keadaan ekonomi. Soalnya kan hal-hal yang dipenuhi dulu yang pokok-pokok dulu ya. Setelah menikah, makanya si Bu Imas kira Nisa akan lebih membaik. Maharnya kan juga ada emas. Tapi pas ketemu kok dilihat Nisa nggak pakai satu perhiasan apapun. Dan di kamarnya juga nggak ada perhiasan apa-apa. Yang jangan-jangan digadein sama suaminya buat judi bola. Makanya sama Bu Imas dikasihlah kalungnya itu buat Nisa. Ya udah setelah itu Bu Imas pergi nih ke kosannya Vira. Yang pas Bu Imas datang, Vira langsung meluk tuh nyambut ibunya yang ternyata memang udah dikabarin sama Nisa kan kalau ibu mau datang. Nah Vira ini berbeda dengan Nisa. Kalau Vira adalah anak perempuan Bu Imasnya yang paling manja, periang, cewek banget gitu loh. Pokoknya pas Bu Imas sampai nih, Vira langsung kayak nempel-nempel dan ngajak makan di luar. Cuma di kosan itu ternyata Vira bilang dia sebenarnya tinggal sama temennya jadi sharing biar murah. Namun karena memang udah dibilangin sebelumnya sama Nisa kan ibu mau datang, jadi temennya itu disuruh ngungsi dulu ke tempat lain biar ya ibunya bisa nginep. Baik katanya teman kosannya pengertian kok Bu, tapi ya nggak bisa lama-lama ya karena kan nggak enak yang temennya diusir begitu lama-lama. Ya udah Bu Imas juga ngerti dan bilang abis ini bakal ke kosannya Yoga. Pokoknya dia mau ketemu semua anak-anaknya dulu lah. Bu Imas juga sempat nanya ke Vira, kamu tahu nggak itu kakak kamu si Rizwan kemana? Dengar nama kakaknya itu si Vira tadinya yang ceria tuh langsung diem. Dia bilang kayak nggak tahu Bu, kalau Kak Rizwan mah jangan tanya-tanya ke aku deh. Ibu juga nggak usah mikirin dia deh Bu, dia gadein sertifikat rumah aja kan nggak nanya atau nggak mikirin kita apalagi mikirin ibu. Ya di situ Bu Imas menganggap kayaknya nih si Vira marah yang pastinya sama si kakak yang satu itu tuh karena membuat keadaan menjadi seperti ini. Bu Imas nggak nyalain Vira juga, ini semua kan berarti perbuatan kakaknya tuh si Rizwan. Dan ketika Bu Imas nanya kayak kenapa sih nggak ada yang bilang masalah rumah digadein ke ibu, si Vira bilang kalau dia takut ibu marah dan sedih. Jadi sebenarnya si Vira, Nisa sama Yoga tuh lagi nyari cara supaya bisa nebus sertifikat rumahnya. Dan mereka nggak tahu kan kalau tiba-tiba si ibu nih balik ke Indonesia nggak ngabarin. Mereka pikir ya mereka nih bisa menebus sebelum ibu balik biar ya udah ibu nggak usah tahu gitu loh. Dan si Vira kayak bilang udahlah nggak usah bahas itu dulu, kita bahas aja kehidupan ibu di Taiwan gimana gitu, nanya-nanya. Dan Vira sendiri cerita
Vira. Dia mengaku kerja sebagai call center 24 jam. Jadi ya shift-shiftan Bu, kadang dapat shift pagi, kadang dapat shift malam. Dan kebetulan hari itu sebenarnya si Vira kebagian shift malam. Jadi abis ngajak si ibu makan tuh, sampai sore, Vira siap-siap nih mau pergi kerja dan meninggalkan ibunya di kosan. Ya sebelumnya lagi-lagi Bu Imas nih ngasih oleh-oleh baju tuh ke Vira juga. Vira seneng banget tuh dapetnya, karena Vira ini emang centil gitu, anaknya suka dandan pakai baju-baju bagus. Makanya Bu Imas sebenarnya selalu senang nih perasaannya kalau lagi sama si Vira, karena Vira ini memang kayak good vibes gitu loh, ceria anaknya. Dan sepertinya nih hidupnya bisa dikatakan baik, karena kan kelihatan tuh dari awal waktu ketemu si Vira juga masih terlihat cantik kayak dulu, pas mau kerja dandan gitu langsung pakai baju yang Bu Imas kasih. Ya udah si Vira pergi kerja. Nah Bu Imas nih yang nggak tahu mau ngapain, belum ngantuk gitu kan, jadilah dia beberes kamar kosan, di mana ada keranjang yang berisi baju-baju kotor. Bu Imas sempat nanya tuh sama penghuni kos di sana, di sini ada tempat jemur-jemur baju nggak? Oh ada Bu, di belakang sana katanya gitu. Ya udah Bu Imas nih niatnya mau nyuci baju anaknya itu. Tapi pas dia pilih-pilih keluarin baju-baju kotornya, kok banyak baju-baju bayi yang disembunyikan di dalam tumpukan. Di situ Bu Imas kayak ngebatin. Nalurinya sebagai ibu tuh mengatakan ada sebuah rahasia yang disimpan sama Vira. Untuk itu Bu Imas nih nanya lagi ke penghuni lain, kebetulan waktu itu lagi pulang tuh penghuni tepat di sebelah kamarnya si Vira. Di situ Bu Imas langsung ngasih salah satu makanan oleh-oleh yang dia bawa tuh dikasih ke penghuni sebelah sambil bilang, "Maaf ini saya ibunya Vira, ini ada oleh-oleh dari Taiwan. Mohon maaf ya kalau Vira ada salah-salah." Dan penghuni sebelah menyambut si Bu Imas ini dengan ramah. "Oh iya Bu, terima kasih, nggak apa-apa, namanya juga punya anak bayi, kalau nangis-nangis ya wajar aja. Cucu ibu gemes banget, lucu. Saya malah salut loh sama Mbak Vira bisa ngerawat bayinya sendirian. Makasih ya Bu, ini oleh-olehnya ya, saya masuk dulu ke dalam." Di situ Bu Imas ngangguk tapi sambil nahan nangis. Yang ternyata firasatnya benar kalau baju-baju tadi tuh baju-baju bayi itu anaknya Vira. Entah kenapa Vira ini nggak cerita tentang hal itu ke Bu Imas. Padahal kan itu adalah sesuatu hal yang besar. Dan Bu Imas juga nggak tahu nih bayinya dibawa kemana, diungsiin kemana sama si Vira. Dan dari penghuni lain juga Bu Imas akhirnya tahu kalau Vira itu bukan kerja sebagai operator, tapi kerja sebagai LC karaoke. Di situ Bu Imas hanya bisa nangis. Dia nggak tahu kenapa anak-anaknya nih menyembunyikan banyak hal ke dia. Namun lagi-lagi di situ Bu Imas nih nggak marah. Dia hanya kecewa dan bingung harus bagaimana. Sampai akhirnya Vira pulang tuh jam 3 pagi, Bu Imas ya pura-pura nggak tahu aja. Dia juga nggak jadi nyuci baju-bajunya si Vira nih yang seakan-akan ya emang nggak tahu apa-apa. Besoknya Vira kayak kemarin aja tuh. Dia nempel terus sama Bu Imas dan ngajakin makan di luar lagi. Ceria banget. Seolah semuanya ini baik-baik aja. Tapi karena tahu keadaannya Vira nih, Bu Imas bilang kalau nanti sore pas kamu kerja nih, ibu juga sekalian pamitnya mau ke tempatnya yoga aja. Ya Vira di situ jawabnya oke Bu. Makanya pas sorenya nih Bu Imas ngeliatin tuh Vira dandan gitu kan siap-siap mau kerja dan mereka keluar kosan bareng. Di situ si Vira sempat ngasih uang tuh ke Bu Imas, dibilangnya ini buat ongkos ya Bu ya. Tapi Bu Imas nolak. Cuma Vira maksa gitu, yang akhirnya ya Bu Imas terima. Karena sepertinya si Vira ini ingin menunjukkan ke Bu Imas nih kalau dia baik-baik saja, dia bahagia gitu loh. Jadi Bu Imas menerima uang tersebut untuk menghargai Vira. Namun pada akhirnya diam-diam uangnya itu Ibu Imas belanjakan untuk berbagai keperluannya Vira, dan habis itu Bu Imas taruh tuh di depan pintu kosan ketika si Vira ini udah pergi kerja ya. Ya udah dari sana Bu Imas nih pergi ke tempatnya yoga naik bis. Yang sampai di stasiun jadinya udah cukup malam ya, karena kan tadi keluarnya juga udah sore. Tapi ternyata pas sampai stasiun nih udah ada Rizwan yang nungguin. Ya begitu lihat Bu Imas, ya Rizwan langsung cium tangan dan sampai sujud-sujud tuh di kakinya Bu Imas sambil minta maaf. Ya Bu Imas kan kaget, loh kok kamu di sini? Dikasih tahu Vira ya? Rizwan ngangguk. Dia bilang yoga masih kerja, jadi Rizwan yang jemput. Loh, yoga kerja apa? Bukannya yoga kuliah sih? Bu Imas kan cukup kaget ya. Tapi di situ si Rizwan nih keceplosan dan akhirnya bilang kalau si yoga nih cuti kuliah Bu. Dia kerja part time karena ya Rizwan. Makanya di situ si Rizwan nangis-nangis minta maaf. Ya Bu Imas sebagai ibu di situ juga lulu, nggak bisa marah dia. Apalagi melihat si Rizwan nih wajahnya tampak stres, sedih, tubuhnya kurus gitu kan, nangis-nangis di stasiun. Sampai-sampai orang-orang nih ngeliatin. Ya akhirnya di situ mereka berdua bicara banyak lah dari hati ke hati. Rizwan bilang dia tuh mengaku salah. Dia gelap mata dan nggak tahu harus berbuat apa saat kalah judi dan malah jadi berhutang banyak tuh ke pinjol, nggak sanggup bayar. Makanya akhirnya menggadaikan sertifikat rumah. Padahal dia tahu nih ibunya udah mati-matian mencicil rumah tersebut selama 10 tahun lebih agar Kanisa, Rizwan, Vira, dan Yoga tuh bisa tinggal di sana dengan tenang. Tapi karena Rizwan nih semuanya berantakan dan adik-adiknya itu harus menanggung perbuatannya. Yoga yang seharusnya bisa dengan tenang kuliah tapi terpaksa harus cuti sampai harus kerja agar bisa meneruskan hidup, ya bayar kos-kosan dan nebus sertifikat rumah. Ya soalnya kan Yoga, Vira, sama Kanisa itu semua pada patungan untuk bisa menebus sertifikat rumah yang Rizwan gadaikan ya. Sementara Rizwan ini ya seperti menjadi beban aja udah. Di situ dia bilang kayak Rizwan emang anak gak tahu diuntung, Rizwan durhaka Bu. Bu, kalau saja waktu bisa diulang, Rizwan tidak mau seperti ini.
Rizwan mau cari kerja yang benar biar bisa buat ibu bangga. Rizwan tidak mau membuat ibu susah, buat semua orang juga kecewa. Memang Rizwan ini tidak berguna, Bu. Tapi Bu Imas di situ bilang, Nak, jikalau waktu memang bisa diulang, yang ibu inginkan adalah benar-benar bisa mengurus kalian lagi. Terutama kamu dan Mbak Nisa. Ibu ingin benar-benar bisa memperhatikan kalian, mendengarkan kalian, bisa berlaku lebih adil dengan kalian. Maafkan ibu ya nak, yang masih sangat muda waktu itu dan tidak tahu apa-apa. Ibu sering marah, sering stres dan sering mengabaikan kalian. Jadi sekarang di saat kondisi mental ibu sudah baik, ibu sudah lebih mengerti mengenai kehidupan ini. Lebih bisa bersabar dari ibu yang dulu dan lebih tenang. Ibu ingin mengulang untuk memperbaiki kesalahan ibu dulu. Bisa merawat kamu, menjaga kakak dan adik-adik kamu, mendengarkan sebagai seorang ibu. Karena ternyata ibu baru sadar akan satu hal. Kenapa semua anak-anak ibu berbohong dan tidak mau menceritakan kesulitan kalian? Ya Mbak Nisa, Vira, Yoga, dan kamu Rizwan. Kenapa? Pasti kalian takut ibu marah ya seperti dulu kalau kalian melakukan kesalahan. setelah berbicara dari hati ke hati, akhirnya Rizwan bilang kayak, yaudah yuk Bu, kita ke kosan Yoga. Yaudah mereka jalan ke sana tuh. Dan selama di perjalanan, Rizwan ini selalu memegang tangan ibunya tuh, kayak waktu kecil dulu. Di situ Rizwan bilang, Yoga nanti jangan dimarahin ya Bu, gara-gara cuti kuliah, kasihan dia. Ya tapi dijawab sama Bu Imas, kamu aja yang paling bandel ibu nggak marahin kan? Di situ pokoknya mereka akhirnya bisa ketawa-ketawa berdua. Mereka ini masuk gang sampai akhirnya tiba di kosannya Yoga. Kosannya tuh sempit, bener di dalam gang yang langsung bisa masuk aja gitu loh, kayak aksesnya sembarangan. Dan pas Bu Imas ini ngetok pintu kamarnya si Yoga, Yoga yang bukain pintu ngeliat ibunya langsung dipeluk. Dia nggak kaget karena udah dikasih tahu sama Vira kan si ibu mau ke situ. Yoga ini tuh 11-12 sama Vira. Sama-sama manja tapi versi cowok aja gitu kan, anak bontot. Ibunya langsung disuruh masuk, disuruh duduk gitu kan di dalam kosannya yang sempit banget. Nggak nyasar Bu kesininya, tanya si Yoga nih. Bu Imas jawab kayak, ya enggak lah kan diantar sama Rizwan tuh. Loh, tapi mana dia? Si Ibu Imas ini nyariin si Rizwan di luar kamar tapi kok nggak ada. Si Yoga nih bilang, ah ibu bercanda aja. Mbak Vira ngasih tahu aku ibu mau kesini, udah makan ibu. Tapi Bu Imas ini masih bingung nih nyariin anaknya si Rizwan. Kenapa kok Toto? Abang kamu pergi gitu hilang. Cuma Yoga masih bingung kayak, apaan sih Bu? Ibu tahu alamat aku dari Mbak Vira kan? Si ibu masih kayak bingung, ini si Rizwan kemana kok pergi nggak pamitan? Iya ibu tahu alamat kamu tapi tadi diantar sama abang kamu ke sini kok cepat banget perginya. Di situ si Yoga yang tadinya ceria mendadak jadi diem aja. Ya udah malam itu si Bu Imas tidur tuh sama Yoga yang masih mau dikloning kayak anak kecil. Sampai besok paginya Yoga nih siap-siap bilang mau ke kampus. Ya Bu Imas kayak langsung nembak kayak, Yoga jangan bohong sama ibu. Kamu mau ke kampus sama mau kerja. Jadi kalau sama si Yoga nih Bu Imas bisa kayak lebih belak-belakan gitu karena menganggap Yoga ini kayak anak kecil terus yang bisa dicecer. Ya bisa di situ bener sih Yoga langsung kayak gelagapan kayak, apa sih Bu? Ini ngekos kamu duitnya dari mana? Sama Bu Imas ditanya begitu kan? Ya iya Yoga kerja tapi sambil kuliah juga kok. Ya tapi si Yoga udah kelihatan banget nih bohongnya karena Yoga memang katanya nggak pinter bohong. Oke ibu tanya sekali lagi ya, jangan bohongin ibu. Kamu masih kuliah apa enggak? Ya tahu-tahu si Yoganya nangis langsung minta maaf dan jujur kalau dia cuti kuliah. Tapi ya Bu Imas nggak marah kan udah tahu juga sebelumnya. Malah kayak ketawa ngeliat kelakuan anak bontotnya yang ngerengek gitu kayak anak kecil ketakutan ketahuan bolos. Bu Imas nih bilang kalau sekarang kamu harus mulai kuliah lagi ya. Ibu udah di sini, kita cari kontrakan yang baru. Ya udah baru dari situ si Yoga jujur. Kalau bener ya dia cuti kuliah gitu kan. Tapi dia jadi kesel, siapa sih Bu yang ngadu-ngadu? Pasti Kafira ya. Nggak mungkin kan Nisa, pasti Kafiran yang nggak bisa juga rahasia. Si Yoga ngambek. Ya Bu Imas bilang kalau si Rizwan yang cerita pas jemput ibu semalam di stasiun. Lagi-lagi di situ Yoga terdiam dan bilang kayak, Bu, Mas Rizwan udah meninggal, Bu. Bu Imas marah lah. Kayak apa sih kamu Yoga nggak boleh ngomong begitu itu kakakmu loh. Tapi ternyata Yoga nggak lagi berbohong. Jadi ternyata setelah rumahnya disita Bang, Rizwan ini tuh stres. Ya mungkin dia merasa bersalah, merasa gagal segala macam hingga dikabarkan kalau katanya Rizwan ini meninggal karena OD. Mbak Nisa dan adik-adiknya itu semua sengaja merahasiakan hal tersebut dari ibu karena mereka takut ibu nih panik, shock, dan takut kena serangan jantung bisa-bisa. Ya gimana enggak, rumahnya udahlah disita, Rizwan meninggal juga, ditambah lagi sebelum
sebelumnya si Vira ini hamil di luar nikah, cowoknya tuh pergi ninggalin dia. Yang mana akhirnya mereka sepakat untuk merahasiakan semuanya dulu sambil mencicil sertifikat rumah yang digadaikan Rizwan. Setidaknya rumah nih bisa mereka ambil lagi, baru setelah itu satu persatu bilang hal-hal yang terjadi nih ke ibu mereka, ya perkara Vira hamil dan Rizwan yang sudah tiada. Ya tapi jujur di lain sisi Mbak Nisa nih sama adik-adiknya ada perasaan kesal juga ke Rizwan soalnya. Karena kan memang dia ini terkenal biang onar dari dulu. Mendengar hal itu, Bu Imas lemes, gengs. Baru semalam dia seperti bertemu dan ngobrol dari hati ke hati dengan Rizman. Yang ternyata mungkin itu adalah sosok Rizman yang memang mau meminta maaf secara langsung kepada ibunya. Karena setelah mendengar hal itu dari Yoga, Bu Imas langsung pergi ke stasiun nanya ke orang-orang yang semalam ada di sana, kayak penjaga loket, tukang parkir, segala macam, ditanyain. Pak, kemarin Bapak lihat saya dijemput sama laki-laki kan? Tapi orang-orang yang ngeliat Bu Imas semalam, itu pada bilang kalau Bu Imas nih sendirian duduk di halte dan ngomong sendiri sampai orang-orang ngeliatin, dikiranya nih Bu Imas gila. Jadi orang-orang yang ngeliatin itu bukan karena ngeliat si Risma nangis-nangis, tapi ngeliat si Bu Imas yang ngomong sendiri sambil nangis-nangis, dikira ini orang stres. Ya makanya akhirnya si Bu Imas meminta Yoga untuk diantarkan ke kuburnya si Rizman. Dan di situ Bu Imas baru yakin kalau anak keduanya ternyata telah tiada. Gak ada yang bisa dia lakukan selain mendoakan anaknya itu dan membisikkan di tanah kuburannya. Ibu maafin kamu, semoga kamu tenang ya nak. Saudara-saudaramu akan ibu urus mulai sekarang. Dan di situ Bu Imas juga bilang ke Yoga, ayo kita jemput kakak-kakak kamu. Ya udah, akhirnya mulai dari Vira tuh, yang sebelumnya nih si Vira sempat kaget waktu dia pulang kerja, kok ada popok sama susu bayi di depan kamar kosan yang ditaruh sama Bu Imas saat pergi. Jadi ternyata duit yang dikasih Vira ke Bu Imas tuh dibeliin keperluan Vira nih buat baiknya. Ya di situ Vira tahu kalau ternyata ibunya sudah mengetahui rahasianya. Jadi pas Bu Imas datang, si Vira udah nangis-nangis tuh sambil gendong anaknya. Ya kalau kata Bu Imas, Vira ini sepertinya memang punya daddy issue mungkin ya. Jadi dia tuh selalu butuh laki-laki yang jadinya gampang dibohongin juga sama laki-laki. Akhirnya Bu Imas bilang, ayo kita urus bayi ini sama-sama. Bu Imas pun nyari kontrakan dengan tabungan yang masih dia miliki ini untuk bisa tinggal bersama Vira dan Yoga. Bu Imas sudah sempat juga ngajak Nisa untuk tinggal bareng. Tapi Nisa menolak, dia bilang takut sama suaminya si Bang Wawan. Ya saat itu Bu Imas nggak bisa berbuat apa-apa, misalkan kalau Nisa memang lebih memilih Wawan, kayak ya udah. Yang jelas Bu Imas nih bilang, kalau sekarang ibu akan selalu ada kalau Nisa nih mau pulang. Gak lama dari situ Bu Imas ngontrak tuh bareng Vira dan Yoga. Qadarullohnya tuh katanya mukjizat itu datang dari hal-hal yang nggak terduga-duga. Kayak Tuhan tuh selalu membantu dengan porsi yang memang dibutuhkan umatnya. Abis tahu-tahu si Bu Imas kok bisa-bisanya dapat telepon dari anak majikannya di Taiwan tuh yang juteknya kayak Nisa. Dibilang katanya si kakek di sini maksudnya ya orang tua dari si anak itu ya, karena sudah tua ya Bu Imas ini bilangnya kakek sama nenek. Nah anaknya itu tuh bilang kalau si kakek ini ngasih warisan ke Bu Imas, ada jatah karena dianggapnya udah jadi sebagai keluarga lah 10 tahun gitu loh kerja bareng. Yang nominalnya persis buat bisa bayar tebusan sertifikat rumah. Bu Imas sampai merinding gak percaya. Ya akhirnya singkat cerita setelah diurus, sertifikatnya itu bisa ditebus balik dan mereka pindah ke rumah, gengs, ke rumah yang tadinya digadai. Dan setahun setelahnya, tahu-tahu Nisa datang dengan bilang kayak, Bu, Nisa mau pulang boleh kan? Karena akhirnya Nisa memilih untuk berpisah dengan Wawan. Yang sebelumnya ternyata Nisa ini punya perasaan bersalah karena yang membuat Rizwan kecanduan dan terjerumus judi-judian itu. Ya karena suaminya tuh si Wawan yang suka ngajakin ikut judi-judi bola sama togal-togelan. Dan ternyata sertifikat rumah yang sempat digadaikan itu salah satunya ya buat nutupin uangnya Rizwan dan si Wawan. Namun ya semua kejadian ini kan sudah lewat dan sekarang waktunya untuk membuka lembaran baru. Maka dari itu Bu Imas bilang ke Nisa kalau Nisa akan selalu diterima untuk kembali pulang ke rumah. Janjiku takkan buatmu sedih, buatmu susah, buatmu marah. Janjiku kan selalu buatmu bangga, buatmu bahagia. Ketika ku dewasa, janjilah kau akan selalu ada. Jangan kemana-mana sampai kau tua. Oh Tuhan, jagalah dia, sayangi dia. Asal ibu masih ada, duniaku akan baik-baik saja. Satu majikan cerita dari Bu Imas tentang asam garam kehidupan. Yang setelah kembali berkumpul dengan anak-anaknya semua, ternyata ya anak-anaknya itu berbohong atau nggak jujur sama Bu Imas karena mereka ini ingin membuat
Bu Imas tuh tidak khawatir dan bangga dengan mereka. Jadi mereka ini memberikan kesan kalau seolah-olah mereka ini baik-baik saja, bisa mandiri saat dewasa. Nah, makanya Bu Imas ini berpesan kepada anak-anaknya dan kepada teman-teman majikan semua juga, kalau orang yang perlu kamu buat bangga itu bukanlah orang tuamu, bukanlah pasanganmu, apalagi orang lain. Tapi orang yang perlu kamu buat bangga adalah diri kamu sendiri. Banggalah karena telah menjadi lebih baik dari masa lalumu, lebih kuat dari dirimu yang dulu, dan lebih bahagia dengan dirimu yang sekarang. Banggalah atas pencapaianmu sejauh ini menghadapi semua kesulitan versi dirimu masing-masing. So, jadi itu majikan cerita dari Bu Imas yang geter kan dengernya. Semoga bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua sebagai anak maupun orang tua yang kita sampai merinding. Merindingnya bukan karena setan-setanan, tapi karena aduh, kisahnya menyentuh hati. Dimana terkadang memang kita seperti tersentil ya sebagai anak nih tanpa sadar. Suka kayak kesel jawab dengan nada ketus atau jutek sama orang tua sendiri tanpa sebab. Yang ternyata mungkin ada luka masa kecil yang belum selesai. Entah dulu suka dimarahin atau suka ditegur, dibentak gitu namanya orang tua. Zaman dulu kan VOC begitu, nggak ada gentle parenting kayak sekarang ya. Dan untuk orang tua sendiri juga mungkin hilaf ya berbuat seperti itu waktu dulu. Karena kan gimana pun juga orang tua itu manusia. Mungkin baru punya anak yang masih belajar gitu meraba-raba semuanya. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu juga pastinya terbagi tuh antara kerja dan kewalahan ngerawat. Ya lagi-lagi zaman dulu kan nggak ada pelajaran-pelajaran parenting kayak sekarang. Masih tabu dan sedikit lah. Jadi dibutuhkan sama-sama hati yang besar nih ketika memang kita sudah dewasa. Sudah bisa lebih bijak, sudah bisa lebih tenang dalam berpikir, lebih sabar mentalnya. Maafkanlah masa lalumu, maafkanlah diri sendiri dan juga orang tuamu. Ya terima kasih ya Bu Imas untuk cerita yang luar biasa. Tepuk tangan dari Babu. Tadinya mau kita keep buat di akhir Juni nih, tapi gatel mulut ini pengen cerita gitu. Tahu sendiri kita kan kalau ini nggak bisa nahan-nahan nih, misal ada cerita bagus pengen bawanya langsung sampein ke majikan semua. Ya makanya terima kasih banyak ya majikan yang udah pada nontonin ya. Boleh minta like-nya, klik tombol like-nya sama klik subscribe-nya. Dan kalau mau kirim-kirim cerita bisa email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman-teman cerita selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.